Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bahari itu pada tahun 1857 setelah Datuk Sultan Adam Al-Wasikubillah meninggal, maka muncul beberapa pasukan-pasukan perang di Kesultanan Banjar. Salah satunya adalah pasukan Baratib Bama. Sehingga penyerangan terhadap benteng-benteng tambang batubara, kapal-kapal perang dan lain-lainnya milik Belanda diserang oleh pasukan-pasukan daripada Kesultanan Banjar ini, membuat para penjajah tidak bisa berbuat banyak. Hingga pada tanggal 25 Juni 1859 Belanda memaksa Pangeran Tamjid, yang mana waktu itu beliau dipaksa untuk turun tahta daripada suatu pimpinan di wilayah Kesultanan Banjar. Nah, dianggap Datu Pangeran Tamjid ini adalah saudara daripada Datu Hidayatullah bin Sultan Abdurrahman. Jadi Pangeran Tamjid pun bin Sultan Abdurrahman, beda ibu, turun tahta, dan sehingga Datu Pangeran Tamjid ini pada tahun 1859 tanggal 25 Juni itu dibuang ke Bogor terlebih dahulu, sehingga Pangeran Hidayatullah pun lari dari Keraton Martapura dan bergabung dengan pasukan Antasari. Peperangan terjadi tidak hanya di daerah Banjar, Martapura, dan Banjarmasin, tetapi peperangan itu terjadi meluas sampai ke daerah Kalimantan Tengah, yaitu wilayah pertempuran Kalimantan Tengah, yaitu daerah Barito, Kapuas, dan Katingan, yang mana waktu itu dipimpin oleh Pangeran Antasari didampingi oleh Temenggung Surapati. Nah, Temenggung Surapati ini asli suku Dayak. Jadi daerah Martapura, Tanah Laut itu dipimpin oleh Demang Lehman. Nah, daerah Banua V dipimpin oleh Temenggung Jalil yang bergelar Kiai Adipati Anom Dinding Raja. Nama beliau adalah Temenggung Jalil, nama sebenarnya adalah Abdul Latif. Nah, setelah Belanda meminta bantuan ke Batavia, maka datanglah kapal-kapal perang lengkap dengan serta serdadu-serdadu Belandanya dan meriam-meriamnya. Dan kapal itu bernama kapal Onrus. Nah, kapal Onrus yang berlayar ke Barito untuk menangkap Pangeran Antasari melalui Temenggung Surapati. Namun Temenggung Surapati tidak mau berkhianat, meskipun Belanda menjanjikan hadiah yang besar kepada Temenggung Surapati, beberapa ribu golden. Jika Temenggung Surapati bisa menyerahkan Pangeran Antasari, akan mendapatkan hadiah. Itu janji daripada Belanda. Pada tanggal 26 Desember 1859, Temenggung Surapati bersama anak buahnya menyerang kapal Onrus. Maka peristiwa ini komandan kapal perang Onrus tewas beserta 93 anak buahnya. Senjata dan meriam-meriamnya diangkut ke darat, sedangkan kapalnya ditenggelamkan oleh pasukan Temenggung Surapati ini, pasukan Pangeran Antasari. Sementara itu, kapal perang Cipanas yang mengarungi Sungai Martapura itu mendapat serangan juga dari Demang Lehman beserta anak buahnya, sehingga
kembali ke Banjarmasin. Jadi ada dua kapal, kapal Onrus itu masuk lewat Sungai Barito. Nah, kapal Cipanas itu masuk lewat Sungai Martapura. Nah, jadi Badu dua ini imbai diserbunya oleh pasukan Antasari tadi. Cuma yang di Martapura itu dipimpin oleh Demang Lehman, yang di Sungai Barito itu dipimpin oleh Temenggung Suropati. Sehingga pada tanggal 11 Juni 1860 Belanda memproklamirkan dihapusnya kerajaan Banjar sepihak. Nah, jadi inya mengatakan bahwa Kesultanan Banjar itu tidak ada lagi. Nah, sehingga marah daripada kita orang pasukan-pasukan Banjar ini, muar lawan Belanda ini muar benar. Nah, menghapus pulang kehendak Belanda ini dihapus. Artinya nih Banjar nih ampun kok ujar Belanda kada kawa. Maka di situ kerajaan Banjar dengan pasukan-pasukannya, dengan pasukan Antasari melawan kepada Belanda ini. Nah, sehingga di situ disebut perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Memang di sini ada disebut penjajahan sudah. Nah, Belanda hendak menghapus itu pada tahun 1860 kerajaan Banjar dan menjadikan wilayah itu sebagai jajahan oleh Belanda. Maka perang melawan Belanda ini bukan lagi karena Belanda ikut campur di dalam masalah aturan-aturan di wilayah Keraton Banjar, tetapi perang ini melawan penjajahan Belanda yang ingin menghancurkan umat Islam pada intinya. Karena pada tahun 1861 muncullah pasukan Nang Barani Mati demi membela agama Islam. Pasukan ini dinamakan pasukan Baratib Ba'amal. Landasan perjuangan ini adalah kalimat Allah dan meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW dan keramat para datu-datu, sehingga ilmu-ilmu kepahlawanan ini dipakai semuanya. Nah, sebelum maju ke medan perang, terlebih dahulu mereka mensucikan badan dari hadas, mandi, berwudu, kemudian memakai baju-baju putih seperti baju pakaian perangnya zaman Rasulullah SAW. Jadi datu-datu itu mereka berpuasa dahulu. Nah, kemudian melakukan acara Baratib Ba'amal. Jadi di sini nih Baratib Ba'amal ini mengamalkan wiritan-wiritan. Salah satu amalannya itu peninggalan datu-datu bahari. Qul huwallah, sungsang bahari dibaca. Nah, itu amalan-amalannya. Sehingga sampai lupa diri. Nah, ujar orang tuh zauk. Nah, kemudian maju ke laga perang untuk menghadapi musuh. Mereka yakin jika mereka gugur datu-datu bahari nih dalam pertempuran melawan orang-orang kafir Belanda dan sekutu-sekutunya, mereka mati syahid. Nah, di sini slogan haram menyerah, mundur selangkah kafir. Nah, jadi pimpinan dari gerakan perang Baratib Ba'amal ini adalah guru-guru agama dan penghulu-penghulu. Di antara pemimpin pasukan perang Baratib Ba'amal ini adalah Haji Badar dari Benua Lawas, penghulu Rashid, penghulu Bu Yasin, dan Abdul Ghani dari Kampung Salasih Amuntai. Sementara Pangeran Hidayatullah itu dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Banjar di Amuntai. Namun berulang-ulang kali mendapat tawaran berdamai dari Belanda. Namun tawaran itu selalu ditolak Datuk Hidayatullah. Sehingga dengan tipu muslihatnya Belanda memperdayai Pangeran Hidayatullah agar datang ke Martapura atas permintaan
Ibu Ratu Siti. Nah, Ibu Ratu Siti yang tidak bisa membaca huruf Latin percaya begitu kepada Belanda, sehingga Datu Siti ini mau menandatangani surat yang ditulis oleh Belanda dan dibubuhi setempel kerajaan Banjar. Nah, Datu Hidayatullah ini orang yang soleh, yang taat kepada ibu bapak, terutama kepada Mama Sidin. Nah, jadi sebagai orang yang soleh, Datu Hidayatullah taat kepada ibunya, sehingga pada tanggal 3 Maret 1862 pada saat itu pula Datu Hidayatullah dijebak dan ditangkap, dibuang ke Cianjur. Nah, riwayat singkat sejarah ini termasuk Datu Habib Sohibul ini tertangkap juga pada tanggal 3 Maret 1862. Yang mana Datu Sohibul bergelar Kiai Suring Rana. Nah, Datu Habib Sohibul ini bin Alwi bin Salim bin Husin Bahasim. Nah, beliau tercatat ikut dibuang Belanda ke Cianjur, Jawa Barat, sehingga meninggalkan tanah kelahiran dan anak cucu beliau tak tinggal di sini, kada tahu empat tabuang. Nah, kalau anak-anak Datu Hidayatullah tabuang sabarataan ke Cianjur. Nah, itu daripada riwayatnya. Sejarah penipuan terhadap Sultan Banjar, Sultan Hidayatullah. Nah, pada tanggal 3 Maret menjadi saksi sejarah keganasan penjajah memisahkan pemimpin-pemimpin kerajaan dan keluarga para habaib dengan rakyatnya yang ada di Banjar dan negaranya yang dibangunnya, yang dicintainya, yang diperjuangkannya. Maka bagi pihak penjajah Belanda, mereka yang berjuang, yang ikut Datu Hidayatullah itu ikut diasingkannya. Nah, itu adalah orang-orang yang dianggapnya pemberontak yang berbahaya baginya. Nah, sebaliknya bagi rakyat orang Banua, itu Datu Hidayatullah dan Datu-Datu Nangta Umpat ditangkap itu adalah pahlawan bangsa yang berjuang dengan jiwa raga untuk negara, rakyat, dan agama. Nah, di situ ada juga termasuk yang dibuang itu Habib Umar, bersepupu lawan Datu Habib Sohibul. Nah, Habib Umar bin Sarip Umar. Nah, terbuang juga ke Cianjur. Nah, termasuk ada Syarifah Intan. Itu terbuang juga. Syarifah Intan anak oleh Datu Habib Abu Bakar. Termasuk anak-anak daripada anak cucu daripada Datu Pangeran Antasari Tompat juga terbuang ke Cianjur. Ada beberapa orang. Nah, itu daripada riwayatnya. Sekian, terima kasih. Ulun Yusuf Bahasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang waktu sebelum Datu Hidayatullah itu ditangkap, dari tempat persembunyian beliau itu kan ada diceritakan di situ bahwa sejak Januari tahun 1862 itu Demang Lehman bertemu dengan Pangeran Hidayatullah di Muara Pahu. Nah, Demang Lehman menyampaikan surat residen dan surat Rejen Martapura, yaitu Pangeran Jaya Pemenang. Nah, dalam perjanjian itu Ratu Siti, ibundanya Pangeran Hidayat, dijemput dari tempatnya di Pahu Sungai Pinang, dan keluarga dari Datu Hidayatullah yang masih menetap di Tamunih. Jadi memang itu tempat persembunyiannya adalah di Sungai Pinang dan di Tamunih. Pada tanggal 22 Januari 1862, rombongan Datu Sultan Hidayatullah berangkat dari Muara Pahu dengan rakit dan perahu melewati Mengapan, dan 3 hari kemudian sampai di Awang Bangkal. Nah, pada tanggal 28 Januari tiba di Martapura. Rombongan disambut dengan suka hati.
rombongan langsung menuju tempat Rajen Martapura, yang mana tempat itu adalah ada Pangeran Jaya Pemenang, yang mana Pangeran Jaya Pemenang ini masih hubungan paman dari Sultan Hidayatullah. Nah, Pangeran Jaya Pemenang ini siapa namanya dan anak siapa? Nah, yang mana Pangeran Jaya Pemenang ini adalah rejennya Martapura. Jadi jabatan yang dibentuk oleh Hindia Belanda itu adalah rejennya Martapura, dijabat oleh yang bernama Pangeran Jaya Pemenang. Dan waktu dijebaknya Datu Hidayatullah itu ada nama-namanya, yaitu Pangeran Jaya Pemenang, terus Kiai Jamidin itu kepala distrik Martapura. Nah, kalau Pangeran Jaya Pemenang rejennya Martapura, yang Kiai Jamidin adalah distriknya Martapura, dan Kiai Patih Jamidin itu kepala distrik Riam Kanan, dan Haji Isa atau Pembakal Isa. Dan ada lagi satu Temenggung Jaya Laksana. Nah, ini siapa nama orang tuanya dan siapa keturunannya. Nah, ini masih dalam catatan ulun, artinya ini orang yang berperan penting waktu di saat penangkapan Datu Hidayatullah diasingkan ke Cianjur, yaitu Temenggung Jaya Laksana, Haji Isa atau Pembakal Isa, terus Kiai Patih Jamidin itu kepala distrik Riam Kanan, dan Kiai Jamidin kepala distrik Martapura. Ada Pangeran Jaya Pemenang, ini rejen Martapura. Nah, itu yang dari rejen-rejennya Martapura. Nah, kalau Datu Hidayatullah sebelum penangkapan itu dari pihak Datu Hidayatullah itu ada kan pertama Datu Hidayatullah, terus Kiai Demang Leman, terus Pangeran Sastra Kusuma. Nah, ini Pangeran Sastra kan anak Datu Hidayat juga, anak Datu Hidayatullah nih. Terus ada lagi Pangeran Saleh. Nah, terus ada lagi Pangeran Abdurrahman. Nah, ini Pangeran Abdurrahman ini yang istilahnya yang ikut tertangkap, yang terbuang ke Cianjur Sebertaan kan. Nah, tapi itu ada yang ikut mendampingi kan. Nah, terus ada lagi Pangeran Kusuma Indra. Ini suami daripada Ratu Kusuma Indra. Nah, Ratu Kusuma Indra anak Datu Hidayatullah. Nah, Kusuma Indra ini adalah anak Pangeran Kasir binti Sultan Sulaiman. Nah, ini ada catatannya kan. Terus ada lagi Gusti Isa. Nah, Gusti Isa ini yang bergelar Pangeran Muhammad Ali Basa. Nah, yang menikah dengan Ratu Soleha. Terus ada lagi Raden Tuyong. Raden Tuyong ini bergelar Pangeran Jaya Kusuma. Nah, terus ada lagi Muhammad Tarib. Nah, termasuk Datu Sohibul bin Alwi Datu Ulun, ini termasuk di dalam sini. Nah, ini ada data catatannya. Dan mungkin ada di dalam buku-buku sejarah juga ini sudah tercatat. Nah, itu yang ulun ketahui dari data dan kisah-kisah bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.